Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur Hasanah, Hasanah. Nur Hasanah. Nur Hasanah Di ngajar di mana, Bu? di MTSS Al-Mukhtariyah, Ambai, Kerinci. Kerinci, Bu ya, MTS. Iya, Di pondok pesantren atau MTS swasta, Bu? iya di pesantren Pak. Hah? Pesantren, Bu ya? Ya, pesantren tapi jenjang MTS. Jenjang MTS. Pesantren apa namanya, Bu? Al-Mukhtariyah Pak. Al-Muqtariyah. Itu di mana? Ya, Kerincinya di mana tuh? di Kecamatan Setinjau Laut. Tinjau Laut. Ya, Al-Muqtariyah. Ya, silakan, Bu. Eh, kita yang pertama itu eh surah Al-Alaq, Bu. baca Pak. Silakan dibaca. Ya, Al-Alaq, 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 Al-Alaq. ketemu, Bu? Tunggu Pak. Iqra tuh ya Pak. Ya, ya. Baca Pak. Ya, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب Sadaqallahul azim. Ya, silakan Ibu langsung tulis Tulis. ayat pertama aja, satu aja. Buka Al-Quran, Pak. Boleh, boleh, silakan.
Udah, Pak. Coba angkat. Angkat lagi tinggi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, ya sudah, Pak. Eh, baik Ibu Nur Hasanah. Hmm, kita tinggal evaluasi Anda yang terakhir gitu ya. Ya. Eh, dalam proses pembelajaran itu setelah persiapan RPP kan begitu ya. Ya. RPP tahu kan? Tahu, Apa Pak. RPP? RPP rencana pembelajaran. Hmm? RPP Rencana pembelajaran kan, Pak? itu RP. P-nya dua. Oh ya. Rencana Hmm. Rencana program program. Rencana program pembelajaran. pembelajaran. Sudah ngajar sudah berapa lama Ibu Nur Hasanah? Lebih kurang 15 tahun, Pak. Lama menggunakan RPP dalam ngajar. Kadang Pakai iya, kadang RPP. tidak gitu. Nah, terus yang pertama itu kan kita mengajar itu untuk ada berkesinambungan dalam proses pembelajaran itu tentunya kita melakukan asesmen awal atau orang lebih sering menyebutnya itu adalah pretest. Ya, Pernah mengerti itu? ya. Apa pretest itu dalam Pertanyaan pembelajaran itu? Hah? pertanyaan belum belajar kan? Nah, sebelum belajar kita menanyakan pembelajaran kita yang telah lalu, kan begitu Ya, 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 supaya ada berkesinambungan masuk pada pembelajaran yang sekarang. Kan begitu ya, ya, ya. Ibu Nur Hasanah. Mm-mm. Nah, kaitan dengan itu, contoh mengajar apa dalam misalnya yang lebih enak mungkin karena sudah melalui proses per-teaching, mengajar apa Dalam perteaching, materinya? Pak. Ya, Dalam perteaching ini belajar tajwid tajwid, tentang hukum mat tabi'i. matobi'i. Nah, Ya, apa saja metode yang digunakan di situ pada saat ngajar itu? ini Pak metode Coba eh, dijelaskan ngajar mat itu. Coba contoh mengajar di kelas. Oke lah, misalnya contoh Ibu ngajar di kelas, Ibu jelaskan. Gimana? Coba. saya ngajar gitu. Ya, di kelas tuh dan tentang itu misalnya eh mat tabi'i tadi menggunakan metode media apa saja. Komedi yang digunakan, Pak. Ya, Kalau waktu perteaching kemarin itu menggunakan ini video, Pak. video. Kalau Hmm. ngajar biasa Kalau ngajar itu biasa pakai ini pakai kitab. kitab. Sudah Ya. tahu apa lagi? eh, Pakai apa lagi? Quran gitu. Pakai kitab. Hah? Al-Quran. Al-Quran. Ya. Ibu ngajar kelas berapa? Kelas ini, Pak. Kelas 1. Kelas MTS. 1. Kelas 7. Ya, kelas 7. Nah, kelas 7 MTS. Menggunakan apa saja misalnya kan buku Al-Quran hadis itu kan? Ya, Ada LKS-nya. Buku LKS. ada, Pak. Nah, menggunakan buku LKS. Kemudian untuk menjelaskan siswa itu menggunakan apa? Ibu Nur Hasanah, Menggunakan ini papan tulis, Pak. papan tulis. Apalagi? Spidol. Ya, spidol. Terus metodenya apa? Metodenya ini demonstrasi, Pak. Demonstrasi itu seperti apa, Bu? Ya kita apa namanya menulis ayat, kemudian anak didik itu suruh mencari hukum bacaannya, Pak.
kita tulis di papan tulis. Ya, suruh anak Terus anak didik didik, cari hukum bacaannya kalau dalam tajwid. contoh coba Ibu ini. Contoh Misalkan apa? Nulis. misalkan ya ini kalau di RPP kemarin itu surat Al-Qari'ah, Pak. Coba. Jadi kita tulis di papan tulis, suruh anak didik mencari hukum mad tabi'inya, Pak. Matobi'i. Ya, Sudah tulis cari mana hukum matobi'i. Itu ya. satu. Kemudian apa lagi? Kemudian ini metode bertanya, Metode tanya jawab. hanya jawab ya, Pak. Hmm, Kita kasih soal, dia jawab. itu berapa orang tuh Lebih kurang sesuai kok 20 orang, Pak. 20 orang. Ya. Kita kasih soal tanya. Sudah tahu apa lagi? Ada lagi metode lain? Kemudian ini diskusi, Pak. Apanya yang didiskusikan, Bu? Ya, anak kan ini apa bagi anak didik yang belum paham kan, silakan ditanyakan gitu kan, diskusikan. Itu masih tanya jawab, Bu. Jadi seharusnya itu kan ada pengelompokan. Ini kelompok dibagi beberapa kelompok gitu ya. Terus disebutkan enggak matobi itu dalam ayat itu masuknya itu seperti apa? Coba contoh, Ibu. Contoh contoh mak Ya, tabi'in mm-mm. ditulis. Bukan, Ibu sebutkan dalam satu ayat itu misalnya. Yang Hmm. mana yang matobi tadi? Misalkan dalam surat Al-Qari'ah ya Pak, Ah, ah. Al-Qari'ah. Nah, jadi mak Hmm. tabi'innya pada huruf ko. Oh, Ya, al-qari'ah. Sudah tuh mal Al-Qari'ah. qari'ah. Mal Wa ma Qari'ah. adraka mal qari'ah gitu. Ya, Terus ibu berikan enggak contohnya yang pas itu dengan siswa. iya. Kemudian dengan pemaknaan ada enggak ibu berikan? Artinya Pak, Ya, arti dari surat yang kita ya baca tadi. ada ibu sampaikan. Ada Pak. Contoh Hmm. seperti apa? Arti dari suratnya Pak, arti kita Ya, baca. jadi semesti gini Bu. Jadi sudah diartikan pemaknaan dalam kehidupan nyata itu kan begitu. Jadi pemahamannya itu lebih cepat. Kalau cuma metode hafalan saja itu nggak begitu bermakna gitu ya dalam eh, kepribadian siswa itu terhadap siswa. Jadi harus memang ibu itu kan di samping memberikan eh, bacaan, contoh mat, juga apalagi sekarang ini terintegrasi gitu ya, terintegrasi dengan kehidupan nyata. Ada enggak contoh-contoh ibu lakukan ada enggak? Contohnya waktu pembacaan Al-Quran. Coba Al-Qari'ah tadi Ya. menjelaskan kepada siswa. Al-Qari'ah. Dijelaskan, Pak. Itulah ibu ini kan saya kan menyoalkan minta minta seperti itu. Kemudian bagaimana ini? Jadi ada kesan yang terasa pada diri siswa itu bahwa materi yang kita sampaikan itu lebih cepat dicerna dan dipahami. Jadi tidak hanya semata-mata siswa itu mengenal misalnya matematika tadi, tapi juga dia dapat memberikan ingatan, pengetahuan, pemahaman dalam kehidupan sehari-hari. Ngerti tidak Ibu soal saya? Ya. Jadi itu yang Ibu lakukan. Kemudian setelah itu evaluasinya seperti apa Bu, yang Ibu lakukan? Evaluasinya ini, evaluasi tes kan, Pak? Iya. Itu tes formatif. Nah, Tes contoh formatif. contohnya.
Ya, ketika belajar kan dikasih tesnya apa? Tanya jawabnya. Hmm. Heeh. Belajar. Ya, contoh seperti apa? Misalkan kita mengajar mat tabi'in. Nah, apa itu mat? Nah, sudah kita terangkan kan Pak. Nah, kita tanya lagi tentang apa arti mat misalkan. Sudah kita terangkan, kita tanya lagi. Nah, terus itu misalnya pengertian itu namanya, Bu ya, Ya, pengertian. Kemudian berapa macam atau itu dalam ayat-ayat bagaimana bunyinya anak. Kalau melafalkannya itu seperti apa, Ibu? Dalam bentuk tulisan atau lisan ditulis dulu Pak, baru dibaca. soalnya itu. Ya, nggak Nah, contohnya Pak, contohnya. nah, nah, Contohnya kita ngasih contoh. contoh kan, ah, ditulis dulu Nah, di itu depan. ngajar, ini evaluasinya. Oh, evaluasinya. Kalau Heeh. evaluasinya, kalau contoh itu kita nyuruh anak didik itu nyari contohnya Pak dalam Al-Quran. Nah, terus Ya terus tulis dalam buku, suruh dia ini kumpul kalau sudah. bukan melafalkan itu, membunyikannya itu mata fi'il itu Ya suruh dia ada baca disuruh lagi. baca. Ya, Iya, ya, ya ibu kadang kayaknya ada begitu yakin gitu kan dalam menjawab ini. Padahal itu kan kegiatan harian gitu kan, kegiatan sehari-hari. Nah, jadi dalam hal ini Bu, tidak hanya dalam bentuk mengungkapkan gitu ya, membacakan, tapi juga menulis. Ada menulis Bu. ada. Nah, jadi menulis. Nah, kemudian Ibu memberikan penjelasan arti dan pemaknaannya. Memberikan arti dan pemaknaannya kaitannya dengan kehidupan nyata di sekitarnya. Gitu ya. Nah, jadi supaya kita memberikan pemahaman dan pemaknaan kepada siswa itu Bu Nur Hasanah ya. Ya, Nah, jadi untuk kedepannya itu harus dikuasai penuh gitu kan. Harus maksimal dalam mengajar. ya Pak. Apalagi kaitannya dengan menerima sertifikasi, Bu. Ya, Kita pertanggungjawaban profesional kita tidak hanya kepada siswa ataupun peserta didik, juga kepada pemerintah, terutama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. ya Pak. Jangan terkesan kita mengajar nantinya hanya memenuhi tugas, tapi pertanggungjawaban yang tertinggi adalah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, Kita mengajar secara maksimal, secara profesional, sebab guru ini adalah tenaga profesional, ya, mengajarlah secara maksimal, sepenuh hati, gitu ya, menguasai materi dan teknologi mengajar, gitu ya, metode, media, kemudian lagi model pembelajaran, strategi, dan evaluasi. Nah, jadilah guru yang betul-betul guru dan dapat bertugas baik, secara baik, profesional, maksimal, dan dapat dipertanggungjawabkan baik itu di dunia maupun di akhirat. ya. Gitu Bu Nur Hasanah, Ya, semoga Ibu dapat pencerahan baru dan semangat baru nanti dalam mengajar, ya, tertata dengan baik, dan berbuat secara maksimal. Gitu Bu ya. ya Pak. Semoga bermanfaat semua bagi kita semua dalam Amin. kehidupan ini maupun di akhir nanti gitu ya. Ya, Ya amin. demikian Bu. Silakan Ibu keluar dulu atau